39 terlebih dahulu. Pula kami mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun sepertiga shikal untuk ibadah di rumah Allah kami, yakni untuk roti sajian, untuk kurban sajian yang tetap, untuk kurban bakaran yang tetap, untuk hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan masa raya yang tetap, untuk persembahan-persembahan kudus dan kurban-kurban penghapus dosa, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, serta segala pekerjaan di rumah Allah kami. Pula dengan membuang undi kami, yakni para imam, orang-orang Lewi dan kaum awam, menetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api. Kayu itu harus dibawa ke rumah Allah kami secara bergilir oleh kaum-kaum keluarga kami pada waktu-waktu tertentu setiap tahun, supaya di atas mezbah Tuhan Allah kami ada api yang menyala, seperti tertulis dalam kitab Taurat. Lagi pula, setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami, anak-anak sulung kami dan anak-anak sulung ternak kami seperti tertulis dalam kitab Taurat, juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami, dan tepung jelai kami yang murah-murah, dan persembahan-persembahan khusus kami, dan buah segala pohon, dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam, ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami, karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan-persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Seorang imam anak Harun akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan, dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus daripada gandum, anggur dan minyak ke bilik-bilik itu. Di situ ada perkakas-perkakas tempat kudus, pula para imam yang menyelenggarakan kebaktian, para penunggu pintu gerbang, dan para penyanyi. Kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Kemudian pasal 13 ayat 12 dan 13. Pasal 13 ayatnya yang ke-12 dan 13. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak ke perbendaharaan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan kuangkat Imam Seremia dan Zadok seorang ahli kitab, dan Pedaya seorang Lewi, sedang Hanan bin Zabur bin Matanya diperbantukan kepada mereka, karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Dan terakhir dari Injil Yehezkiel terlebih dahulu, Yehezkiel 44. Yehezkiel 44 ayat yang 30, dan terakhir baru dari Injil. Yehezkiel pasal yang 44 ayatnya yang ke-30. Demikian sabda firman Tuhan. Dan yang terbaik dari buah sulung apapun dan segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kamu berikan kepada imam, supaya rumah-rumahmu mendapat berkat. Terakhir dari Matius pasal 22. Matius pasal 22, Injil Matius pasal 22 ayat 21 bagian B saya bacakan.
22 ayat 21b. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Itu adalah 10%, 1/10 dari hasil ladang buah
itu adalah yang kena hitungan ke-10. Jadi kalau kita menghitung, mensensus gitu ternak kita, yang kena ke-10 itu harus diberikan kepada Tuhan gitu, saudara. Ya, dan itu tidak bisa ditebus. Kalau hasil bumi, hasil ladang, kebun, itu bisa ditebus dengan menambah 1/5-nya dari yang kita berikan kepada Tuhan. Jadi bisa ditebus dengan uang. Tapi kalau ternak itu nggak bisa ditebus dengan uang, gitu ya. Terutama ternak yang halal untuk dikorbankan kepada Allah. Nah, kalau di dalam pajak yang kita berikan kepada pemerintah itu adalah berupa uang, gitu ya. Kemudian ada ancaman hukumannya bagi yang melanggar kalau pajak, sedangkan perpuluhan tidak. Dan kalau perpuluhan atau persepuluhan itu yang harus diberikan itu adalah yang terbaik, bukan yang tersisa atau yang jelek-jelek. Jadi makanya waktu kita menghitung ternak kita atau domba sapi kita gitu ya, itu yang kena hitungan ke-10 itu jangan dipilih yang kakinya pincang atau matanya pincang atau buta gitu, nggak boleh gitu ya. Itu nggak boleh, karena yang diberikan kepada Tuhan itu harus yang terbaik dan bukan yang sisa gitu ya, sudah disisihkan terlebih dahulu, bukan yang tersisa setelah kita pakai. Sama dalam hal kita memberikan perpuluhan juga demikian, berupa uang maksud saya. Jangan yang lecek-lecek, punya yang susah dihitungnya begitu ya. Kasih yang terbaik, saudara ya. Nah, kalau persepuluhan itu tadi kita sudah baca juga di Nehemia misalnya, itu dipungut oleh siapa, saudara? Persepuluhan atau perpuluhan itu dipungut oleh orang Lewi. Orang Lewi. Nah, orang Lewi mengumpulkannya dari bangsa Israel, nanti akan diserahkan kepada imam besar, ya, keturunannya Harun. Nah, sedangkan kalau pajak itu kita tahu ya dipungut oleh petugas pajak atau kita setorkan sendiri ke pemerintah. Nah, saudara, next slide berikutnya, kita tidak akan membahas lebih banyak tentang pajak, tapi saya akan fokuskan masalah perpuluhan, saudara. Nah, Tuhan menghendaki agar setiap kita belajar memberi dengan motivasi dan hati yang benar. Memberi dengan motivasi hati yang benar. Nah, lebih dari sekadar atau ketimbang mempersembahkan perpuluhan atau membayar pajak kepada pemerintah, Tuhan Allah lebih suka kita belajar memberi. Kata kuncinya di sini memberi dengan motivasi yang benar, bukan karena keterpaksaan, tidak ikhlas, ketakutan tak diberkati, atau karena ada pamrih, yaitu mengharapkan berkat yang lebih banyak lagi. Karena kita hidup di dalam perjanjian baru, kita tidak seperti di zamannya Nehemia atau Yeskiel begitu ya, yang perpuluhan itu, persepuluhan itu dipungut oleh orang-orang Lewi sama seperti pajak. Jadi kalau di perjanjian lama, di zamannya Nehemia tadi kita baca, itu memang seperti pajak, saudara. Pajak bagi orang Israel karena institusi agamanya dan institusi pemerintah, politik dan agamanya menyatu, gitu ya. Jadi itu seperti pajak. Sehingga kalau kita di zaman sekarang ini yang lebih dituntut adalah memberi dengan sukacita, ya, memberi dengan kesadaran dan pengertian, gitu, bukan karena paksaan. Nah, persepuluhan diajarkan kepada jemaat agar setiap jemaat dapat belajar memberi, ya, dengan teratur dan sistematis, selain untuk membiayai pelayanan gerejawi dan menghidupi para staf dan hamba Tuhan, ya, dan semua kegiatan gereja. Saya berikutnya Pak, tolong Pak. Mengapa motivasi dalam memberi sangat penting? Ya, nah ada beberapa hal dalam waktu yang singkat ini saya hanya memberikan 4 saja. Ya, mengapa motivasi dalam memberi itu sangat penting? Pertama, karena Tuhan lebih melihat dan menguji hati ketimbang apa yang dilihat orang. Kalau orang itu melihat yang di depan matanya. Ya, pernah satu kali Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya yang melihat orang-orang yang memberikan persembahan ke bait Allah, ya. Lalu dia mengajarkan kepada murid-muridnya. Ada seorang janda perempuan miskin yang mempersembahkan 2 peser uang ke dalam peti persembahan di bait Allah. Ya. Tuhan Yesus memuji janda yang miskin ini. Karena apa? Karena dia sudah memberikan, ya, persembahan seluruh nafkahnya, seluruh hidupnya. Jadi yang Tuhan lihat bukan besar kecilnya, saudara, tapi apa, saudara? Motivasinya, hatinya. Ya. Padahal kan banyak orang-orang kaya yang
yang juga memberikan persembahan, memasukkan uangnya berkarung-karung dalam peti persembahan di bait Allah itu. Ya, mungkin kedengeran gitu dari jauh ya. Maka Tuhan Yesus pakai tahu itu yang janda miskin itu cuma masukin 2 peser duit gitu. Dia tahu gitu ya, karena bunyinya beda sama yang 1 karung gitu ya, yang 2 ting 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 gitu ya, main burung gitu ya, beda gitu. Nah yang kedua, karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, apa? Kedengkian, iri hati, syirik ya, dan ketamakan misalnya ya, keserakahan. Nah itu timbul dalam hati. Ya, ayat-ayatnya saya tidak bacakan, ada dicantum di sana, saudara boleh catat. Dan yang ketiga, karena dari hati terpancarlah kehidupan, saudara. Ya, jadi kalau hatinya baik, keluar perbendaharaan yang baik juga. Tapi kalau hatinya jahat, yang keluar juga adalah perbendaharaan yang jahat, saudara. Yang keempat, karena kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Bukan hanya dengan segenap hati kita, tapi juga dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap diri kita. Seluruh kualitas hidup kita harus kita mengasihi Tuhan. Next, slide berikutnya Pak. Nah ini ada satu kisah ya, berbicara tentang memberi. James Cass Penney, lahir 1875, meninggal 1971 ya. James Cass Penney adalah pendiri toko J.C. Penney di awal tahun abad ke-19 gitu ya, 1900-an. Pemasukannya yang besar membuatnya menjadi seorang yang dermawan. Di tahun 1929 pasar saham jatuh dan terjadi depresi atau resesi ekonomi yang sangat besar. Jadi depresi besar itu terjadi membuatnya mengalami kesulitan keuangan, sama seperti Indonesia kira-kira tahun 1997, 1998 begitu ya. Nah, masalah keuangan tersebut akhirnya mempengaruhi kesehatannya dan ia masuk ke sanitarium karena dia mengalami gangguan paru-paru gitu, pernapasan. Nah, setelah dia mendengar ujian God will take care of you, Allah akan memelihara engkau gitu ya, atau menjaga engkau, Penny menjadi seorang Kristen. Kemudian dia mengalami pemulihan di dalam keuangannya, ya, di dalam ekonominya, dan dia melanjutkan kedermawanannya dalam kegiatan sosial. Jadi ini adalah orang yang sudah mengerti kebaikan Tuhan, lalu dipulihkan oleh Tuhan, lalu dia menunjukkan kedermawanannya di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Dan dia menjalankan usahanya ini, disiplin ini dengan aturan hukum Tuhan, ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah juga sesama manusia. Hukum yang pertama itu. Jadi dia menjalankan semua usahanya dan juga hubungan dengan karyawannya, stafnya itu dengan dasar-dasar Alkitab, dengan nilai-nilai Kristiani begitu. Dan dengan demikian Tuhan menyertai dia. Ya. Next slide berikutnya Pak. Ya. Kita mau melihat pentingnya perpuluhan di masa ini. Nah, perpuluhan penting karena kalau kita terapkan ini suatu bentuk pengakuan kita, ya, bentuk pengakuan kita akan Tuhan sebagai sumber dan pemilik segala harta yang kita miliki. Karena Tuhan sudah memberkati kita dengan 100% pendapatan kita, penghasilan kita. 10% kita kembalikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur, sebagai pengakuan bahwa Tuhan sudah memberkati saya 100%, dan 90%-nya boleh saya pakai, boleh saya kelola, ataupun malah saya persembahkan lagi di luar yang 10% itu. Karena Tuhan sudah memberkati saya sebanyak 100%. Yang kedua, perpuluhan sebagai penuntun praktis berguna untuk melatih kebiasaan memberi secara rutin. Saudara, ketika gereja tidak mengajarkan masalah perpuluhan, atau kalau sebagian besar jemaat itu tidak mengerti, sebagian besar ya, tidak mengerti masalah perpuluhan ini, bakal jadi masalah gereja itu. Bakal terjadi pengurangan karyawan, itu sama persis seperti perusahaan, saudara.
pemasukan yang berkurang, bahkan terjadi pengurangan staff, pengurangan hamba Tuhan mungkin juga bisa terjadi. Kalau hal ini tidak dimengerti baik oleh mayoritas jemaat. Jadi ini melatih kebiasaan jemaat di dalam memberi kepada Tuhan buat pelayanan pekerjaan Tuhan oleh gereja saudara. Yang ketiga, perpuluhan juga memberi kelepasan jiwa roh kita dari materialisme. Jadi karena kita mengakui Tuhan sebagai pemilik dan sumber segala sesuatu dari kita, maka kita punya kelepasan jiwa atau roh, sehingga kita tidak terikat dengan apa yang ada di dunia ini, termasuk terhadap berkat-berkat Tuhan. Karena segala sesuatu datang dari Tuhan, sehingga kalau misalnya seperti Ayub, apa yang terjadi pada diri Ayub, semuanya diambil, termasuk kesehatannya. Bahkan istrinya bilang sama dia, udah lebih baik kamu kutuki aja Tuhan, biar kamu hukum mati gitu ya, dicabut nyawanya oleh Tuhan karena durhaka misalnya. Tapi Ayub tidak melakukan, karena keterikatan dia bukan dengan kepemilikannya, tapi sang pemilik itu sendiri, yaitu Allah. Dan kita tahu bahwa kisah di dalam Alkitab, Ayub dipulihkan secara total, bahkan anaknya dia bukan anaknya diperoleh kembali, diberikan lagi anak gitu ya, dengan jumlah yang sama gitu ya, digantikan gitu anaknya. Dan yang keempat, perpuluhan adalah tindakan sukarela dari penyembahan. Jadi perpuluhan itu sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kebiasaan jemaat di Perjanjian Baru, misalnya di Kisah Para Rasul, perpuluhan itu sebenarnya batas minimal, itu yang paling kecil begitu. Karena kalau di Perjanjian Baru, ya, orang-orang itu mempersembahkan apa yang ada pada diri dia sesuai dengan kebutuhan komunitasnya atau kelompoknya. Mereka misalnya ada yang menjual ladang atau kebun atau tanah, lalu mereka persembahkan hasil penjualannya itu ke kaki para rasul. Nanti rasul-rasul yang membagi-bagikannya kepada jemaat-jemaat lainnya sesuai dengan kebutuhannya. Mirip-mirip komunis ya sebenarnya. Tapi salah. Kalau komunis itu diwajibkan oleh negara. Tapi kalau yang terjadi di komunitas Yerusalem waktu masa-masa gereja baru lahir, baru berdiri di zaman Pentakosta itu karena tindakan sukarela, bukan paksaan. Dan mereka bukan hanya memberikan 1/10-nya atau 10%-nya, tapi mempersembahkan seluruhnya. Maka ketika Ananias dan Safira yang membohongi orang-orang, membohongi para rasul, mereka dihukum mati, saudara. Itu yang terjadi di awal-awal gereja baru berdiri. Jadi yang dipersembahkan itu seluruhnya, saudara. Dan memang kalau kita mengikuti ayat-ayat lainnya di Perjanjian Baru, yang dituntut itu bukan hanya uang kita, saudara, yang kita persembahkan, tapi apa, saudara? Ya, pikiran kita, tenaga kita, waktu kita, segenap diri kita harus kita berikan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi tidak cukup saudara hanya memberikan persepuluhan, tidak cukup. Saudara harus memberikan diri saudara untuk pelayanan bagi pekerjaan Tuhan. Itu yang diminta oleh PB. Maka kalau gereja mendorong jemaat untuk memberikan 1/10, itu adalah batas minimal. Itu yang paling rendah. Yang tingkatannya itu seperti di Perjanjian Lama, saudara. Ya, tapi kita tidak mau memberi karena paksaan. Maka ini haruslah menjadi tindakan sukarela, karena Allah mencintai orang-orang yang memberi dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Dan yang kelima, perpuluhan mengajarkan kita untuk mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan. Yang mirip-mirip dengan yang poin nomor 1, tapi poin yang nomor 5 ini mau mengajarkan bahwa prioritas kita, agenda kehidupan kita, rencana-rencana kehidupan kita, itu kita dahulukan maunya Tuhan, bukan maunya kita, karena Dia adalah sumber dan pemilik segala sesuatu. Next Pak, slide berikutnya. Nah, kesalehan dimulai dari memberi dengan sukacita, saudara. Ya. Amsal 21 ayat 20 dikatakan, keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Sebenarnya sudah ada bayangannya di Perjanjian Lama tentang komunitas yang ada di Perjanjian Baru, terutama waktu zaman gereja berdiri di Yerusalem di zaman rasul-rasul. Mazmur 112 ayat 4, di dalam gelap terbitlah terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang
istilah kasih di dalam bahasa Indonesia, kasih itu berarti juga apa? Kasih. Aku kasih kamu nih. Gitu. Itu juga berarti tindakan memberi gitu ya. Kasih itu tindakan memberi gitu ya. Nah, Mazmur 37 ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan apa saudara? Pemurah. Ya. Yuk kasih tahu teman-teman atau orang-orang yang di sebelah saudara. Orang benar adalah pengasih dan pemurah. Orang benar adalah pengasih dan pemurah. Ya. Nah, saudara jadilah orang yang pengasih dan pemurah bagi saudara. Orang benar, gitu ya. Nah, ada satu kisah pembuat sabun. Ya. Saudara tentu pernah melihat atau mengetahui odol atau sabun Colgate, tahu saudara? Colgate ya, tahu ya? Kayaknya ada ya di Indonesia. Ada. Colgate. Ya, itu dibuat oleh William Colgate pertama. Ya. Nah, keluarga William Colgate ini miskin saudara, dan pada usianya yang ke-16 ia meninggalkan rumah untuk mencari peruntungan. Satu-satunya hal yang ia tahu adalah bagaimana membuat sabun dan lilin. Ya. Nah, dia bertemu dengan seorang kapten kapal penyeberangan kanal, penyeberangan sungai Tuha, yang memberinya nasihat ini. Jadilah orang baik, berikan hatimu kepada Kristus, kembalikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya. Membuat sabun harus jujur, dan aku yakin kamu akan menjadi orang kaya dan makmur. William tiba di New York, kota New York, Amerika, dan mendapat pekerjaan di sebuah pabrik sabun. Karena itu memang keahlian dia. Dolar pertama yang dia terima, dia kembalikan 10% kepada Allah. Tidak lama kemudian ia menjadi mitra dari perusahaan itu. Tadinya masuk sebagai pekerja di bagian produksi. Lama-lama ya, buah sulungnya yang pertama itu 10% dari penghasilan dia dikembalikan kepada Tuhan. Ya. Nggak lama kemudian waktu dia bekerja di sini perusahaan itu, dia malah menjadi partnernya dari perusahaan itu, menjadi mitra perusahaan itu. Akhirnya ia berkembang lagi, diberkati oleh Tuhan menjadi pemilik perusahaan itu. Seiring dengan usahanya yang berkembang, maka ia memberikan persepuluhan ganda. Jadi berapa? 10% dikali 2. Itu 20% dari pendapatan dia, penghasilan dia, ya, dia persembahkan kepada Tuhan. Kemudian persepuluhan 3 kali lipat, 4 kali lipat, setengah dari penghasilannya. Akhirnya dia memberikan semua penghasilannya kepada Tuhan. Dia setia kepada Allah, dan namanya ada bersama kita hari ini pada setiap tabung pasta gigi Crest, Colgate, Palmolive. Ya, itu kisahnya saudara. Ada satu kisah lagi saudara. Mungkin terlalu banyak saya bisa ceritakan. Ini tentang siapa yang suka makan Havermout Quaker Oatmeal itu. Ya, kalau saya suka yang warna merah saudara. Yang kalau merah kan instan, gampang pagi-pagi itu gampang diseduh, tinggal saya aduk sama susu kental manis. Ya. Yang mendirikan perusahaan ini namanya Henry P. Crowell, ya, akrab disapa sebagai penguasa meja sarapan, karena dia yang menghasilkan pokok itu. Ya. Ada yang biru, ada yang merah ya. Kalau biru mesti digodok, mesti dimasak. Nah, si Henry Crowell ini tertular TBC ketika anak-anak, ketika dia masih anak dan tidak bisa pergi ke sekolah. Setelah mendengar khotbah dari D.L. Moody, Crowell muda berdoa, aku tidak bisa menjadi seorang pengkhotbah, tetapi aku bisa menjadi pengusaha yang baik. Nah, saudara, tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pengkhotbah, ya seperti saya. Mungkin ada di antara saudara yang terpanggil menjadi pengusaha. Seperti si Crowell ini, gitu. Dia berdoa demikian, ya. Nah, ya Tuhan, jika Engkau membiarkan saya mempunyai usaha atau perusahaan, gitu ya, saya akan mempergunakannya bagi pelayanan-Mu. Di bawah saran dokter, Crowell bekerja di luar ruangan selama 7 tahun dan kesehatannya pulih. Dia perlu bekerja di luar ruangan, di lapangan, supaya
sering kena matahari. Jadi kalau dia sering kena matahari, TBC-nya mungkin akan lebih baik. Itu nasihat dokter waktu itu. Nah, dia kemudian membeli sebuah perusahaan kecil penggilingan gandum Quaker Mill di Ravenna, Ohio. Dalam 10 tahun, Quaker Oats adalah salah satu merek yang diperlukan oleh jutaan rumah tangga untuk sarapan pagi. Crowell juga mengoperasikan perusahaan kompor besar, namanya Perfection. Merek kompor itu Perfection. Nah, selama lebih dari 40 tahun, Henry P. Crowell setia memberi 60 sampai 70% dari pendapatannya untuk pekerjaan Tuhan. Bertumbuh terus dari awalnya hanya memberi 10%. Tolong diklik slide-nya, Pak. Jadi dimulai dari 10%, buah sulung yang pertama. Saudara, maka kenapa saya tadi disebutkan bahwa perpuluhan itu digalang di antara jemaat-jemaat itu adalah melatih jemaat memberi. Itu adalah level playgroup kali ya. Ada playgroup, ada SD, ada SMP, SMA, SMU gitu ya. Jadi itu adalah level yang terendah, saudara. Ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, ada 3 fase di dalam hal memberi. Kalau memberi perpuluhan atau persepuluhan, itu buah yang pertama itu, ya, itu baru level 1, saudara. Baru fase yang pertama. Fase yang kedua apa itu, saudara? Memberikan dampak. Nah, orang-orang seperti yang si Paul Gates ini sama si Henry Crowell yang menghasilkan yang punya perusahaan Quaker Oats ini, ya, itu udah levelnya udah impact, bahkan meninggalkan legacy itu warisan atau teladan yang baik, gitu ya. Bukan hanya dampak, tapi juga warisan, teladan yang baik bagi kita di generasi sekarang. Generasi mereka sudah berlalu. Ya. Oke, next slide berikutnya. Ini ada kutipan yang bagus dari Winston Churchill. Siapa dia ya? Winston Churchill ini adalah orang penting di Amerika, pejabat tidak besar, gitu ya. Di zaman Perang Dunia Kedua, kalau tidak salah ya. Dia lahir 1874, meninggal 1965. Tokoh penting di dalam kemenangan Amerika dalam Perang Dunia Kedua. Ya. Dia berkata gini, you can give without loving, but you can't love without giving. Anda tidak bisa memberi tanpa mengasihi. Namun Anda tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Contohnya apa? Coba ingat-ingat, saudara, yang dulu masih pacaran, gitu ya. Atau yang sekarang punya kekasih, bukan selingkuhan ya, saudara, kekasih, gitu ya. Belum menikah maksudnya, punya kekasih, gitu ya. Nah, kalau pasangan saudara atau kekasih saudara bilang, aku mengasihi kamu, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, tapi ulang tahun nggak pernah ngasih kamu atau bahkan ucapan selamat. Karena kan kado kan harus yang mahal-mahal, coklat, silver queen, satu batang dibungkus gitu ya, kan senang gitu ya kalau dapatnya. Atau bunga gitu, apalagi kalau bunga bambu kan, ya bunga bambu lebih mahal lagi gitu kan. Nah, nggak mungkin saudara. Tapi orang bisa mengasihi memberi tanpa mengasihi, bisa nggak saudara? Bisa. Contohnya apa? Kalau saya ketemu pengemis di luar di depan misalnya di gereja ada pengemis, saya kan bisa memberi dong. Saya bisa kasih ya ceban, gobang begitu ya, saya kasih. Tapi bukan karena saya mengasihi dia kan, saudara. Jadi beda. Orang yang mengasihi itu dia pasti memberi. Maka kata kasih dalam bahasa Indonesia itu berarti juga memberi, saudara. Ya. Oke. Slide berikutnya, Pak. Nah, perpuluhan itu menyokong pelayanan, ya, pelayanan gerejawi dan sebagai sumber penghidupan pelayan-pelayannya. Ya, di situ ada seorang pengkhotbah di belakang slide-nya ada tulisan invest your teacher. Ya, ini sebenarnya ada dasar Alkitabnya, saudara ya. Ada dasar Alkitabnya. Nah, saudara kalau saudara lihat itu slide gambar berikutnya itu ada kawanan apa? Domba-domba ya, kawanan domba di depannya itu ada gembala. Nah, saudara, kalau di dalam Alkitab itu misalnya argumentasi Paulus di 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 gitu ya. Siapakah yang berperang atas biayanya sendiri?
adakah orang yang menanam anggur, gitu ya, yang punya kebun anggur, tapi dia tidak memakan dari hasilnya? Misalnya ada itu gambar yang tadi itu domba-domba, dia mengembalakan domba-domba, apakah dia tidak berhak atas susunya? Ya. Nah, ini yang Paulus pakai argumentasinya di dalam hal sebenarnya Paulus dan rasul-rasul lain dia punya hak juga untuk memperoleh pemeliharaan dari domba-domba yang dia ajar, dia didik, dia bina. Tapi Paulus tidak. Nah, ini hebatnya Paulus, karena dia punya pemasukan sendiri sebagai pembuat tenda. Tapi Paulus menggunakan argumentasi ini untuk melawan apa? Orang-orang yang sedang memfitnah dia, gitu, ya, di Korintus. Oke, klik sekali gambar apa di situ? Nah, ini kita harus membuka Galatia 6. Saya akan melihat Galatia 6, saudara. Galatia 6 ayat 6 dikatakan begini. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagikan segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberi pengajaran itu. Jadi kalau kita udah diajar di dalam firman Tuhan, ya, oleh hamba Tuhan, maka kita juga perlu berbagi dengan orang yang mengajarnya. Teman, gereja masing-masing punya sistem. Ya, gereja masing-masing punya sistem. Kalau GKI itu akan dikelola oleh majelis gereja, ya, untuk keperluan yang proporsional bagi seluruh kegiatan gerejawi, bukan hanya masuk ke kantong hamba Tuhan seperti denominasi modern yang belakangan ini. Maka disitulah sumber kejatuhan mereka. Karena kalau hamba Tuhan gereja-gereja Injili atau seperti GKI, hamba Tuhan tidak menerima langsung, begitu ya. Tapi kalau gereja-gereja lain, maka ada yang misalnya di Singapura istrinya lah masuk jadi kasus begitu ya, atau yang di Surabaya belum lama ya, itu karena masuk ke kantongnya sendiri. Ya, memang itu jadi sumber kejatuhan, karena mereka menganggap bahwa mereka lah orang-orang Lewi di zaman modern ini. Begitu anggapan mereka. Ya, itu jadi sumber kejatuhan mereka. Jadi jerat. Tadinya perpuluhan untuk melepaskan jemaat dari jerat materialisme, sekarang hamba Tuhan yang kena, begitu ya. Karena menerima langsung begitu. Ya, bersyukur hamba Tuhan seperti di GKI maupun gereja-gereja Injil lainnya itu ditanggung oleh majelis gereja dalam pengertian diatur penghidupannya sehingga dia tidak perlu memusingkan pemasukannya atau penghidupannya seperti Rasul Paulus yang harus membiayai sendiri. Sampai di mana tadi? Oke. Ayat berikutnya, ayat 7. Klik Pak sekali. Ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya. Jadi kalau kita menabur apa yang baik, Tuhan tahu itu. Ya, terutama dalam motivasi kita. Klik slide berikutnya. Klik lagi Pak. Jadi apa yang kita tabur itulah yang kita terima. Dan ini saya harap menjadi ayat yang terakhir, 1 Timotius 5. 1 Timotius 5 ayat 17 dan 18. Nanti baru saya jelaskan gambar orang yang jualan es krim itu. 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 18. Sudah ketemu 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 18, saya bacakan begini. Penatua-penatua yang baik. Jadi penatua di sini ada termasuk majelis gereja yang berkhotbah, hamba Tuhan yang berkhotbah di mimbar ya. Itu majelis penatua-penatua yang baik. Pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Ayat 18. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Ternyata penatua-penatua ini dipadankan dengan lembu, gitu ya. Dipadankan dengan lembu. Tapi ini cuma kiasan aja sebenarnya. Dan lagi, seorang pekerja patut mendapat apa? Upahnya. Ya. Tapi kalau penatua majelis gereja melayani tidak mendapat upah ya. Kan tidak seperti hamba Tuhan di-hire secara full time gitu ya, atau dibayar ya, tapi dengan sukarela. Upahnya di sana. Ya, upahnya di sana. Ya. Jadi saudara sedang mengumpulkan upahnya di sana.
ya saudara ya. Nah, saudara, gambar ini ya. Jadi penatua yang melayani dengan baik pimpinannya, berkhotbah, mengajar itu harus diberikan penghormatan 2 kali lipat. Maka waktu dia pergi, mungkin dia mau beli es krim gitu ya, dikasih bosko gitu ya, handal gitu, kehormatan ya. Jadi ini gambarannya saudara ya. Dan klik berikutnya, ini tentang memberangus mulut lembu atau kerbau, di gambar kerbau itu ya, mulutnya ditutup. Dan seorang pekerja itu patut mendapatkan upahnya. Oke, klik Pak. Nah ini lembu pekerja ya, dia dapat upahnya dengan memakan apa yang ada di depannya itu. Oke, aplikasinya ini slide terakhir janji saya. Klik, ini slide yang terakhir saudara. Aplikasinya buat kita. Sudahkah kita belajar memberi secara rutin bagi pelayanan pekerjaan Tuhan melalui Tuhan? Sudahkah kita memberi? Saudara nggak usah jawab kepada saya, tapi saudara jawab kepada yang di atas. Ya, karena itu adalah level yang terendah. Itu adalah sarana untuk melatih jemaat untuk memiliki kepedulian kepada gereja lokal. Adakah tindakan memberi kita itu lahir dari motivasi yang mengasihi Tuhan dengan segenap diri kita, dengan segenap hati, jiwa, roh, kekuatan? Apakah sikap itu lahir dari keterpaksaan karena diharuskan oleh gereja? Kalau enggak, keanggotaan jemaatnya dicabut atau dihilangkan, atau keselamatan kita takut ini. Keselamatan bisa hilang kalau enggak perempuan, ya. Atau karena ketakutan tidak diberkati, disertai ancaman-ancaman dari firman Tuhan. Karena mengharapkan berkat yang lebih banyak, ataukah karena rasa syukur atas kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan? Mengertikah kita bahwa perpuluhan itu merupakan bentuk ucapan syukur kita atas pemeliharaan